Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Rati Kumaladewi di kelas 5 pada pembelajaran matematika tentang kecepatan dan debit bagian 3. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik dapat menjelaskan rumus debit, volume, dan waktu. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita telah mempelajari tentang satuan kubik dan liter. Nah, sekarang kita lanjut dengan mencari rumus debit, volume, dan waktu ya. Yang pertama yaitu debit. Debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Nah, anak-anak ibu dapat lihat pada segitiga ajaib di bawah. Nah, pada gambar segitiga ajaib dapat kita lihat di sana ada debit atau D, volume atau V, dan waktu atau T. Nah, kita akan mencari rumus debit. Kita tutup salah satunya yaitu debit. Kita tutup yang bagian debit sehingga tersisa volume dan waktu. Jadi, rumus debit adalah volume dibagi waktu atau D sama dengan V per T. Contoh soal. Yang pertama, Pak Chandra mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Nah, penyelesaiannya di sana diketahui V sama dengan 18 liter. T-nya itu 1 menit. Nah, di sana T-nya atau waktunya kan 1 menit, tapi yang diminta itu liter per detik. Jadi, 1 menit kita ubah dia menjadi detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, maka ditanya yaitu debit. Debitnya liter per detik. Rumus debit kalian sudah tahu kan? Ibu sudah kasihkan. Debit itu sama dengan V dibagi T. Jadi kita masukkan saja yang diketahui. Volumenya itu sama dengan 18 liter. Waktunya itu sama dengan 60 detik. Nah, 18 liter dibagi 60 detik. Kita sederhanakan sehingga hasilnya 3 per 10 sama dengan 0,3 liter per detik. Kita lanjut yang kedua. Sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Nah, dapat kita lihat penyelesaiannya. Di sana diketahui volumenya atau V-nya sama dengan 20 liter. Sedangkan waktunya atau T-nya itu 10 menit. Yang ditanya adalah debit. Debit sama dengan liter per menit. Nah, tinggal kita masukkan saja rumusnya seperti nomor 1 tadi, yaitu debit sama dengan volume per waktu atau D sama dengan V per T. Kita masukkan yang diketahui yaitu volumenya 20, sedangkan waktunya itu 10. Jadi 20 liter dibagi dengan 10 menit sama dengan 2 liter per menit.
Nomor 3, sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Penyelesaiannya diketahui di sana, volume 80 desimeter kubik. T-nya atau waktunya itu 120 detik, maka yang ditanya yaitu debit dalam satuan liter per menit. Nah, di sana volumenya diketahui satuannya desimeter kubik. Kita ubah dia terlebih dahulu menjadi liter. 80 desimeter kubik diubah ke liter itu sama dengan 80 liter. Sedangkan waktunya itu 120 detik diubah ke menit, sehingga hasilnya 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit. Maka jawabannya yang kita dapat, debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Nah, kita masukkan saja apa yang telah diketahui, yaitu volumenya 80 liter, waktunya atau T-nya itu sama dengan 2 menit. Maka 80 dibagi 2 sama dengan 40 liter per menit. Yang kedua, kita lanjut dengan mencari rumus volume. Nah, anak-anak ibu, kita lihat kembali segitiga ajaib ya. Di sana kita tutup kembali yang volumenya sehingga tersisa debit dan waktu. Oke anak-anak, karena yang tersisa di bagian bawah semuanya, makanya kita kalikan ya. Jadi kita dapat rumus volume yaitu debit dikali waktu, atau V sama dengan D dikali T. Contoh soal yang pertama dapat kita lihat, Ahmad mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Penyelesaiannya dapat kita lihat, diketahui T itu sama dengan 40 detik dan D-nya atau debitnya itu sama dengan 300 ml per detik. Sehingga yang ditanya adalah volume, satuannya liter. Nah, sebelumnya kita lihat rumus volume yaitu debit dikali dengan waktu. Kita masukkan saja apa yang diketahui. Debitnya yaitu 300 ml per detik dikali dengan waktunya 40 detik, sehingga dapat kita temui hasilnya yaitu 300 ml per detik dikali 40 detik. Nah, detiknya di sana boleh kita coret sehingga dia tinggal mililiter. Jadi 300 dikali 40 yaitu 12.000 mililiter. Nah, yang ditanyakan volume dalam liter, sehingga hasilnya 12.000 ml itu kita jadikan dia liter. Naik 3 tangga sehingga 12.000 dibagi dengan 1.000, maka dapat hasilnya 12 liter. Nomor 2. Sebuah kolam diisi air dengan sebuah selang yang berdebit 2,5 liter per detik. Kolam tersebut penuh setelah diisi selama 2,5 jam. Berapakah liter volume kolam tersebut? Nah, penyelesaiannya dapat kita lihat. Diketahui debitnya itu sama dengan 2,5 liter per detik. Waktunya atau T-nya itu sama dengan 2,5 jam, sehingga yang ditanya adalah volume. Volumenya diketahui satuannya yaitu liter. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita rubah dulu waktunya yaitu 2,5 jam diubah ke detik. Nah, 2,5 jam itu sama dengan 25/10 dikali dengan 3.600 detik.
sehingga dapat hasilnya 9.000 detik. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus volume, yaitu volume sama dengan debit dikali waktu. Sama dengan tinggal kita masukkan apa yang telah diketahui tadi, yaitu debitnya 2,5 liter per detik dikali dengan waktunya, yaitu 9.000 detik. Nah, detik di debit boleh kita coret sama detik yang di waktu, sehingga tinggal satuannya liter. Maka 2,5 dikali 9.000 hasilnya yaitu 22.500 liter. Jadi volume kolam tersebut adalah 22.500 liter. Baiklah anak-anak ibu, masih semangat ya belajar bersama Ibu Rati. Kita lanjut yang ketiga, yaitu mencari rumus waktu. Nah, untuk mencari rumus waktu, kita lihat kembali segitiga ajaibnya. Kita tutup kembali yang bagian waktu, sehingga yang tersisa yaitu adalah debit dan volume. Maka kita dapat rumus waktu adalah waktu sama dengan volume per debit, atau T sama dengan V per D. Contoh soal yang pertama, Bu Eva ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapakah detik waktu yang diperlukan Bu Eva? Nah, penyelesaiannya di sana diketahui volumenya yaitu 18 liter. Debitnya itu sama dengan 54 liter per menit. Yang ditanya adalah waktunya. Waktunya satuannya detik, sehingga dapat kita lihat jawabannya. Kita masukkan rumus yang diketahui, yaitu T sama dengan volume per detik. Volumenya berapa? Debitnya berapa? Kita masukkan saja. Volumenya 18 liter, debitnya yaitu 54 liter per menit. Sehingga dapat kita sederhanakan dia, 18 dibagi 18 itu sama dengan 1. 54 dibagi 18 itu sama dengan 3. Maka dapat hasilnya 1/3 menit, itu kan baru menit. Kita ubah dia lagi menjadi detik. 1/3 dikali dengan 60 detik, sehingga dapat hasilnya 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Nomor 2. Sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang tersebut 1.500 liter. Debitnya diketahui sebesar 300 cm3 per detik. Berapa waktu yang diperlukan kolam renang tersebut? Nah, penyelesaiannya dapat kita lihat di sana. Diketahui yaitu volumenya 1.500 liter. Debitnya diketahui 300 cm3 per detik. Yang ditanya yaitu adalah waktunya. Waktunya dalam detik. Nah, volumenya kan 1.500 liter. Kita ubah dia terlebih dahulu menjadi cm3. Nah, 1.500 liter itu sama dengan 1.500 desimeter kubik. Nah, 1.500 desimeter kubik itu turun satu tangga, sehingga dia dikali dengan 1.000. Jadi 1.500 dikali dengan 1.000 adalah 1.500.000 cm3. Nah, yang ditanya yaitu waktu, sehingga jawabannya waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Kita masukkan saja apa yang telah
diketahui, yaitu volumenya 1.500.000 cm3 dibagi dengan 300 cm3 per detik. Nah, sentimeternya kita coret sehingga tinggal detik satuannya. 1.500.000 dibagi dengan 300 sama dengan 5.000 detik. Jadi waktunya adalah 5.000 detik. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak saat berada di luar rumah. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.